Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, misteri dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Semakin pelan, efek angin berhembus, atau suara seretan matikan lampu, pasang headsetmu. Dan jangan lupa baca doa, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Di sebuah pinggiran kota kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria bernama Pak Susilo. Berumur 45 tahun, ia tinggal di rumah sederhana bersama istrinya, Ibu Wati, dan dua anak mereka, Dinda yang berusia 7 tahun, dan Bayu yang baru 1 tahun. Mereka hidup pas-pasan, tapi cukup untuk makan dan berteduh. Semua kebutuhan mereka ditopang dari usaha warung ayam panggang yang sudah berdiri selama hampir 5 tahun. Warung itu kecil, hanya berukuran sekitar 3 kali 4 meter, terbuat dari kayu dengan atap seng, berdiri di depan rumah mereka sendiri. Meski sederhana, cita rasa ayam panggang buatan Pak Susilo cukup dikenal di lingkungan sekitar. Bumbunya meresap, dibakar di atas arang kelapa, dan sambalnya pedas menggigit. Pelanggan tetap pun ada, meski jumlahnya tidak banyak. Setiap pagi, Pak Susilo berbelanja ayam ke pasar, dibantu Ibu Wati menyiapkan bumbu. Dinda suka ikut membantu, meski hanya sekadar menyusun piring. Sementara Bayu masih digendong kemana-mana oleh ibunya. Namun semuanya mulai berubah saat seorang pendatang baru membuka warung ayam panggang modern di seberang jalan. Namanya Pak Teddy. Gerobaknya mengkilap, seragam pegawainya rapi, dan cara memasaknya terlihat berkelas. Bahkan ia memasang banner besar bertuliskan, "Ayam panggang premium, rasa bintang 5, harga kaki 5. Dalam hitungan minggu, pelanggan Pak Susilo satu persatu mulai pindah ke warung Pak Teddy. Setiap sore, Pak Teddy terlihat sibuk melayani antrian. Sementara di sisi lain jalan, warung Pak Susilo semakin sepi. Hanya 1 atau 2 orang yang datang, itu pun terkadang hanya numpang duduk. Pak Susilo mulai resah, penghasilan menurun drastis. Uang belanja makin tipis. Ia sering termenung malam hari, duduk di kursi bambu depan warung, menatap lampu warung. Pak Teddy yang masih terang dan penuh tawa pengunjung. "Apakah rasa masakanku sudah tak enak lagi?" gumamnya pelan sambil menatap tangan yang mengeras karena arang dan bara. Suatu malam, saat angin bertiup dingin dan hujan gerimis membasahi jalan, Pak Susilo duduk sendirian di warung. Tiba-tiba, seseorang datang. Sosok lelaki tua berjubah hitam, memakai caping usang, berdiri tanpa suara di depan warungnya. Wajahnya samar karena tertutup bayangan, tapi suaranya jelas terdengar. "Sedang sepi ya, Le?" tanyanya. Pak Susilo mengangguk pelan. "Iya, Pak. Sekarang semua orang lebih suka yang terlihat mewah." Orang tua itu tersenyum. "Kalau ingin warungmu kembali ramai, bahkan lebih dari sebelumnya, aku tahu caranya." Pak Susilo menatap heran. "Cara apa maksudnya, Pak?" Lelaki itu duduk di bangku sebelah, membuka kain kecil dari dalam tas lusuhnya. Di dalamnya ada segenggam abu arang, sejumput rambut, dan kepala ayam hitam yang sudah mengering. Bau amis langsung menusuk hidung. "Ini bukan untuk sembarang orang, tapi untuk orang yang sudah kepepet, seperti kamu," katanya dingin. "Kalau kau mau, ada jalan. Tapi butuh tumbal." Pak Susilo menegang, hatinya mulai berdebar. Kata tumbal membuat bulu kuduknya meremang. Tapi ia tidak menjawab, hanya menatap kosong. Orang tua itu berdiri, lalu berkata pelan sebelum pergi. "Kalau sudah siap, letakkan darah ayammu sendiri di atas batu besar dekat pohon beringin belakang pasar. Aku akan tahu." Tanpa menunggu jawaban, sosok itu berjalan menjauh, menghilang dalam kabut gerimis malam. Pak Susilo diam, tenggorokannya kering. Keringat dingin mengalir di pelipis, meski udara sangat dingin. Saat ia hendak masuk rumah, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berdetak kencang. Seekor ayam hitam berdiri di atas gerobaknya, menatap lurus ke arahnya. Dengan mata merah menyala, ayam itu tak bergerak sedikit pun, meski hujan semakin deras. Pagi itu, warung ayam panggang milik Pak Susilo kembali sepi. Hanya 1 pelanggan datang, lalu pergi tanpa banyak bicara. Meja-meja kosong, arang nyaris tak menyala, dan bau asap hanya menggantung di udara tanpa guna. Sementara itu, seberang jalan penuh keramaian. Warung milik Pak Teddy, pesaing barunya, tampak sibuk sejak matahari terbit. Spanduk besar bertuliskan "Ayam panggang premium", disukai keluarga kota, terus berkibar. Pelanggannya datang dengan mobil, motor, bahkan ada yang datang dari kota lain. Padahal dia baru buka 2 bulan lalu, gumam Pak Susilo lirih, sambil memandangi ayam mentah yang belum tersentuh. Ibu Wati, yang biasanya sabar, mulai ikut khawatir. Ia melihat uang belanja menipis,
dan harga kebutuhan pokok terus naik. Bayu butuh susu, Dinda butuh uang sekolah, dan dapur nyaris tak mengepul. Malam harinya, saat Dinda tertidur dan Bayu digendong, Ibu Wati mendekati suaminya yang masih duduk, termenung di teras. "Mas, kalau emang udah nggak bisa dipertahankan, mungkin kita tutup aja warungnya. Aku bisa bantu jualan online, atau Mas bantu-bantu tetangga. Yang penting halal," ucap Ibu Wati lembut. Tapi Pak Susilo hanya diam. Pikirannya masih teringat kata-kata orang tua berjubah hitam semalam, tentang tumbal, tentang ayam hitam, tentang arang dan abu. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Tapi kita sudah di sini 5 tahun, Dik. Masa kita menyerah begitu aja?" Esok harinya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Warung Pak Teddy ramai, seperti biasa. Tapi malamnya, terdengar suara gaduh dari arah warung itu. Warga menemukan seorang pembeli kejong-kejong setelah makan. Katanya, ayamnya berbau amis dan pahit di lidah. Lalu hari berikutnya, 2 orang pegawai Pak Teddy mengundurkan diri tiba-tiba. Katanya, dapur di warung itu dipenuhi tikus dan belatung. Tak masuk akal, karena sehari sebelumnya semuanya bersih dan rapi. "Aneh ya, Mas, kok warung Pak Teddy mulai sepi?" ujar Ibu Wati sambil menyiapkan sarapan. Pak Susilo hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia merasa itu pertanda baik. Malam ketiga sejak pertemuan dengan lelaki berjubah hitam, Pak Susilo tak tahan. Ia bangun tengah malam, berjalan pelan-pelan ke dapur. Ia mengambil sebilah pisau kecil, lalu menuju kandang ayam belakang rumah. Seekor ayam betina putih dipeluknya. Tapi saat hendak disembelih, bayangan wajah orang tuanya muncul dalam benaknya. Suara ibunya yang lembut, dan tangan ayahnya yang dulu mengajarinya berdagang jujur, tangannya gemetar. Pisau terjatuh. Ayam itu kabur dan menghilang ke dalam gelap. Keesokan paginya, Pak Susilo mendapati sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Di atas batu besar dekat pohon beringin belakang pasar, tempat yang disebut lelaki tua itu, ada bekas darah segar. Tapi bukan darah ayam. Bekas cakaran dan jejak kaki telanjang terlihat mengarah ke semak belukar. Ada juga bau amis menyengat, dan bulu ayam hitam berserakan. Pak Susilo mundur perlahan, tapi saat hendak pergi, suara itu terdengar lagi. Berat, serak dan pelan. "Kau belum memberi tumbal, tapi aku sudah mulai membuka pintu rezekimu. Bayar dengan nyawa, atau semua milikmu akan dikubur hidup." Seketika tubuh Pak Susilo kaku. Ia mencoba berlari, tapi kakinya terasa berat. Pandangannya buram, dan udara jadi sangat dingin. Sesampainya di rumah, wajahnya pucat. Ia langsung terkunci di kamar mandi, muntah berkali-kali. Di cermin, ia melihat bayangannya sendiri. Tapi matanya bukan mata biasa. Mata itu merah. Asap Harry. Mata ayam yang berdiri di warungnya malam itu. Ibu Wati mengetuk pintu. Mas kenapa? Buka pintunya." Tak ada jawaban di luar rumah. Angin berhembus kencang. Lampu jalanan padam satu persatu, dan di kejauhan terdengar suara ayam berkokok. Tapi bukan suara ayam biasa. Suara itu berat, panjang, dan terdengar seperti jeritan manusia. Sejak malam Pak Susilo melihat darah di batu dekat pohon beringin itu, suasana rumah jadi berbeda. Udara di sekitar warung mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Meski matahari bersinar terik, bau gosong sering muncul dari dapur meskipun tidak sedang memasak. Bahkan Dinda, anak pertamanya, mulai mengeluh soal suara-suara aneh. "Mama, semalam Dinda dengar suara ayam dari dapur." "Tapi kayak orang nangis," ujar Dinda dengan mata sayu. Ibu Wati mencoba menenangkan putrinya, tapi malam berikutnya, Dinda mulai mengigau. Tubuhnya dingin dan berkeringat. Saat terbangun, ia menangis sambil menunjuk ke pojok kamar itu. "Itu nenek berdarah. Dia bilang jangan makan ayam. Nanti Dinda dibakar." Ibu Wati langsung memeluk anaknya. Tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi mimpi anak kecil kadang lebih jujur dari kenyataan. Ada yang disembunyikan suaminya. Sementara itu, warung Pak Susilo tiba-tiba kembali ramai. Entah bagaimana, orang-orang datang silih berganti. Bahkan pelanggan lama yang dulu pindah ke warung Pak Teddy, kini kembali lagi. Mereka memuji rasa ayam yang semakin enak. Ayamnya empuk,
aromanya tajam, dan sambalnya membuat ketagihan. Namun, ada yang aneh. Beberapa pelanggan terlihat seperti kecanduan. Mereka datang 2 kali sehari, bahkan ada yang memesan 10 potong sekaligus. Beberapa dari mereka tampak lemas dan pucat, tapi tetap memaksa membeli. Suatu ketika, seorang pria muda sampai muntah di halaman, lalu masuk lagi dan minta dibungkuskan 2 ekor. Pak Susilo tahu ini bukan biasa, tapi ia tidak berhenti. Justru saat itulah, uang mulai mengalir deras. Ia bisa membeli kulkas baru, mengganti alat panggang, bahkan sempat membeli kalung emas kecil untuk istrinya, meski Ibu Wati menolak memakainya. Pada suatu malam Jumat Kliwon, angin berembus sangat kencang, lampu rumah mereka berkedip-kedip. Pak Susilo yang sedang bersih-bersih warung sendirian, merasa seperti diawasi. Lalu, dari bayangan antara pohon pisang dan pagar bambu belakang rumah, muncul sosok yang sangat ia kenal. Lelaki tua berjubah hitam dan caping lusuh itu kembali. Sosoknya berdiri diam, tak jauh dari tungku pembakaran. Udara di sekitar langsung berubah, seperti ditekan oleh sesuatu yang besar tapi tak terlihat. "Kau sudah mulai merasakan hasilnya, Le?" tanya lelaki tua itu pelan. Pak Susilo menelan ludah. "Iya, tapi kenapa anak saya mulai sakit? Kenapa istri saya seperti mulai curiga?" Lelaki itu melangkah pelan. Suaranya serak dan dalam. "Setiap rezeki butuh imbalan. Kau belum beri tumbal, maka keluargamu lah yang mulai disentuh bayangan." Pak Susilo langsung berlutut. "Tolong, jangan anak saya, jangan istri saya. Saya saja. Saya yang bayar semuanya." Lelaki itu tertawa pelan. "Tapi yang paling berharga bukan dirimu. Tumbal harus dimulai dari darah yang paling dekat. Semakin berarti tumbalnya, semakin besar kekuatan yang kau dapat." Pak Susilo menangis. Apa saya harus mengorbankan mereka?" Lelaki tua itu mendekat, lalu mengeluarkan seikat rambut dan selembar kain putih yang berlumur darah. "Ibuku dulu memilih kakaknya sendiri. Ayahku memilih istrinya. Kau tinggal pilih siapa yang pertama." Angin berhenti, hening sejenak. Tapi dalam hening itu, terdengar suara samar dari dapur. Suara ayam dan tangisan seorang perempuan. Malam itu, Pak Susilo tidak tidur. Ia hanya duduk diam di kursi bambu, memandangi foto keluarganya yang tergantung di dinding. Tengin memegang pisau dapur kecil yang tajam. Di luar, ayam-ayam di kandang berkokok bersahut-sahutan. Tapi bukan suara ayam biasa, melainkan suara seperti jeritan orang yang kesakitan. Sejak malam itu, wajah Pak Susilo semakin pucat, matanya cekung, dan nafsu makannya hilang. Ia seperti terus dihantui pilihan yang tak masuk akal. Memberi tumbal dari orang-orang yang ia cintai. Setiap malam, lelaki tua berjubah hitam itu datang. Dalam mimpi, terkadang berdiri di tengah tungku. Tubuhnya dilalap api, tapi tetap tersenyum. Di tangannya, selalu ada foto keluarga Pak Susilo. "Terbakar perlahan, pilih, atau aku akan memilihkan untukmu." Suara itu terus menggaung dalam kepalanya. Suatu siang, saat warung mulai ramai pembeli, Pak Susilo melihat seseorang datang dari kejauhan. Seorang wanita tua berpakaian kebaya, menenteng tas kain, ditemani seorang pria sepuh berkemeja lusuh. Itu ibu dan ayah kandungnya sendiri. Mereka datang dari desa. Katanya, ingin menengok cucu dan mengantar beras dari panen terakhir. Wajah mereka cerah. Ibu Pak Susilo tersenyum lebar sambil berkata, "Alhamdulillah ya, warungmu ramai lagi, Le." Pak Susilo hanya bisa mengangguk pelan.
Di balik senyumnya, perutnya terasa mual. Ia memandang tangan ibunya yang keriput tangan, yang dulu memeluknya saat demam, yang menyuapinya nasi hangat saat ia kecil. Namun dalam benaknya, terbayang wajah lelaki berjubah hitam itu, menatap tajam dengan senyum menyeringai. Semakin dekat darahnya, semakin kuat energinya. Malam itu, mereka makan malam bersama di rumah kecil itu. Ibu Wati memasak sop ayam sederhana, Dinda tertawa-tawa di samping kakeknya, dan Bayu tertidur di pelukan neneknya. Suasana hangat, penuh kebersamaan. Tapi di hati Pak Susilo, badai sedang berkecamuk. Ia tahu, ini mungkin malam terakhir mereka bersama, saat semua sudah tidur. Pak Susilo diam-diam keluar rumah, membawa satu kendi berisi darah ayam, dan sesajen kecil, yang diajarkan oleh si lelaki tua. Ia berjalan pelan ke batu besar di dekat pohon beringin, lalu menaruh kendi itu di sana. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya. "Maafkan aku, Bu." "Pak," bisiknya lirih. Langit malam itu gelap sekali. Awan menutupi bulan, dan suara binatang malam seperti menghilang. Begitu kendi diletakkan, angin kencang langsung bertiup. Daun-daun beterbangan, dan dari semak belakang pohon terdengar suara retakan. Seperti tulang diinjak, Pak Susilo berlari pulang dengan napas tersengal. Pagi harinya, suasana rumah sepi. Ibu Wati terbangun lebih dulu, menyadari kedua mertuanya tak ada di kamar tamu. Ia panik, mencoba mencari ke seluruh sudut rumah, hingga akhirnya Pak Susilo menemukan mereka. Tergeletak di dapur, ayahnya tak bernyawa, mulutnya berbusa, matanya melotot ke langit-langit. Di sampingnya, sang ibu dalam keadaan pingsan dengan tangan mencengkram leher sendiri. Bau darah dan amis menguar dari tubuh mereka, seolah sesuatu yang busuk merayap dari dalam. Ibu Wati menjerit histeris. Dinda menangis ketakutan. Bayu juga ikut menangis tanpa sebab. Pak Susilo hanya berdiri kaku, mulutnya terbuka, tapi tak sanggup berkata apapun. Dalam bayangannya, ia melihat sesosok bayangan hitam, duduk di atas lemari dapur, tersenyum dengan gigi runcing lalu berbisik. "Satu tumbal, sudah lunas." Setelah kejadian itu, keluarga Pak Susilo mengadakan pemakaman sederhana. Dokter menyebut penyebab kematian ayahnya adalah serangan jantung, sedangkan ibunya koma dalam keadaan kritis. Tak ada yang mencurigai apapun. Namun sejak hari itu, pelanggan warung Pak Susilo semakin gila. Mereka bukan hanya ketagihan, tapi mulai berperilaku aneh. Ada yang memakan ayam dengan tangan telanjang sambil tertawa-tawa. Ada yang memohon dengan suara gemetar agar diberi lebih banyak, bahkan menawarkan uang berlipat-lipat. Ibu Wati mulai curiga, "Mas, ada apa sebenarnya dengan ayam kita? Kenapa mereka kayak orang kerasukan?" Pak Susilo hanya menjawab pendek, "Rezeki kadang datangnya aneh." Tapi malamnya, ia menangis sendirian di dapur. Di hadapannya, foto lama bersama. Orang tuanya terbakar setengah, padahal tidak ada api di situ. Sudah 2 minggu sejak ayah dan ibu Pak Susilo dimakamkan. Suasana rumah masih suram, meski warung ayam panggang mereka makin ramai. Bahkan, kini Pak Susilo bisa mempekerjakan 2 pegawai dari luar kampung untuk membantu di dapur dan kasir. Namun, bukan kebahagiaan yang terasa, melainkan hawa aneh yang semakin pekat menyelimuti rumah mereka. Ibu Wati mulai merasakan perubahan pada suaminya. Pak Susilo jadi pendiam, sering melamun, dan suka bangun tengah malam, lalu keluar rumah tanpa alasan. Matanya terlihat sayu, dan tubuhnya kurus meski warungnya sukses besar. Suatu malam, saat Pak Susilo tertidur di kursi bambu depan rumah, Ibu Wati memberanikan diri membuka laci meja dapur, tempat suaminya sering menyimpan buku catatan. Di dalamnya ia menemukan hal yang tak pernah ia sangka. Kain putih dengan bercak darah kering, seikat rambut yang sudah kusut, dan segumpal tanah yang dibungkus daun pisang, berbau anyir dan amis. Jantungnya berdetak kencang. Ia menahan napas, menatap benda-benda itu dengan tangan gemetar. "Apa ini? Siapa yang nyimpen beginian di rumah?" gumamnya. Nyaris menangis. Ibu Wati segera menyimpan kembali semua benda itu, lalu malamnya memaksa bicara pada suaminya. "Mas, jujur sama aku, ini semua ada hubungannya sama orang tua Mas yang meninggal mendadak kan?" Pak Susilo terdiam,
Dinda sering ngigau tiap malam. Bayu juga makin sering nangis tengah malam sampai matanya merah semua. Aku juga sering mimpi rumah kira-kira dan di dapur ada ayam hidap-hidap yang terpanggang. Itu mimpi atau peringatan, Mas? Pak Susilo hanya memandang kosong ke lantai. Aku sudah terlanjur, sudah tak bisa mundur, Dik, jawabnya pelan. Aku cuma ingin kita bahagia. Ibu Wati berdiri, tubuhnya gemetar. Bahagia dari darah keluarga sendiri. Kau pikir ini berkah, Mas? Ini kutukan. Namun pembicaraan itu tak sempat berlanjut panjang. Dari kamar, Dinda tiba-tiba berteriak. Jeritannya menggema sampai ke halaman rumah. Mereka berdua langsung berlari masuk. Dinda duduk di sudut kamar. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Ayam ke pojok ruangan sambil berteriak, "Jangan, jangan bakar Dinda." Aku bukan ayam. Ibu Wati langsung memeluk anaknya. Tapi saat itu pula, mereka mencium bau daging terbakar. Bukan dari dapur, tapi dari bawah tempat tidur Dinda. Pak Susilo segera menunduk dan melihat. Ada arang panas dan bulu ayam gosong menyala kecil. Meski tidak ada api, tak masuk akal. Malam itu, Ibu Wati menangis. Ia memeluk kedua anaknya erat-erat. Sementara Pak Susilo hanya duduk di ruang tamu, menunduk dalam diam. Bayangannya dihantui suara lelaki berjubah hitam yang terus muncul dalam benaknya. Tumbal pertama sudah kau berikan. Sekarang saatnya yang kedua. Darah dari rahimmu sendiri. Keesokan harinya, Ibu Wati memutuskan membawa anak Kanok menjenam di rumah orang tuanya. Ia tak sanggup lagi tinggal serumah dengan suami yang telah berubah menjadi orang asing. Namun saat hendak keluar rumah, Dinda tiba-tiba pingsan di teras. Tubuhnya panas seperti terbakar, tapi kulitnya dingin seperti es. Bayu menangis tiada henti sambil menunjuk ke langit-langit rumah yang mulai mengeluarkan darah dari sela-sela kayu. Ibu Wati menjerit minta tolong, tapi para tetangga hanya berdiri, terpaku dari kejauhan. Mereka melihat sesuatu yang aneh. Di atas atap warung Pak Susilo, terlihat sosok ayam hitam bertanduk. Ia berdiri diam, menatap ke bawah, dengan mata merah menyala dan paruh menganga seperti sedang tertawa. Sejak Dinda jatuh pingsan di depan rumah, segalanya berubah lebih cepat dari yang bisa dibayangkan. Tubuh Dinda panas seperti bara, tapi kulitnya tetap dingin saat disentuh. Wajahnya pucat pasi, dan setiap malam ia terus mengigau. Kadang menangis, kadang tertawa sendiri. Bahkan pernah ia duduk tiba-tiba sambil berteriak, "Ayam itu mau makan aku, Bu. Tolong, ayamnya bawa pisau." Ibu Wati hampir kehilangan akal. Rumah orang tuanya pun tak membuat keadaan lebih baik. Di rumah itu, Bayu justru mulai rewel sepanjang malam. Ia tidak mau menyusu, tidak bisa tidur, dan matanya seolah terus menatap lenggit-lenggut kamar
dengan rasa takut yang dalam. Sementara itu, Pak Susilo semakin terpuruk. Warungnya makin ramai, bahkan sempat viral di media sosial karena banyak pelanggan yang menyebut rasa ayamnya mistis dan bikin ketagihan. Tapi uang yang masuk tidak membawa kebahagiaan, justru semakin besar. Uang yang didapat semakin gelap, hidupnya terasa. Tiap malam, suara-suara aneh terdengar dari dapur. Jeritan ayam, suara bara mendesis, tawa kecil seperti anak-anak semuanya hadir saat tengah malam. Kadang, bau daging terbakar menyebar ke seluruh ruangan, padahal tak ada yang memasak. Dan setiap kali Pak Susilo menutup mata, sosok lelaki berjubah hitam itu muncul di mimpinya. Duduk di kursi depan warung, sambil memainkan kepala ayam hitam yang berdarah. Tumbal pertamamu memperlancar rezekimu. Tapi rezeki sebesar ini harus dibayar lebih. Dara enak adalah perjanjian berikutnya. Pak Susilo mulai kehilangan kendali. Ia minum obat penenang, tapi tidak pernah benar-benar bisa tidur. Di dalam pikirannya, ia tahu Dinda akan jadi korban berikutnya. Tapi sebagai ayah, hatinya menolak. Namun, ia juga tahu, kekuatan pesugihan itu tidak bisa ditawar. Suatu malam, Ibu Wati kembali ke rumah untuk mengambil pakaian dan dokumen. Saat itu rumah kosong, warung ditutup lebih awal, dan Pak Susilo tidak ada di tempat. Ia masuk kamar Dinda, membuka lemari pakaian, dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam lemari itu, tersimpan foto Dinda yang disilang dengan Tira. Di bawah foto, ada segenggam rambut anak-anak dan sepotong kain putih bertuliskan huruf-huruf Jawa kuno yang sudah gosong di bagian pinggirnya. Ibu Wati langsung lemas. Ia terduduk sambil menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tangannya gemetar, air matanya mengalir deras. "Mas, kamu tega." Saat itulah Pak Susilo pulang. Ia terkejut melihat istrinya duduk di lantai, menatap lemari yang terbuka. "Dik, aku bisa jelaskan." Tapi Ibu Wati berdiri dan menampar wajah suaminya dengan keras. "Kamu mau jadikan anakmu sendiri tumbal? Dinda, yang kau peluk setiap tidur, yang kau antar sekolah setiap pagi, dia yang kamu korbankan." Pak Susilo tidak menjawab. Hanya diam, lalu duduk di ranjang sambil menutupi wajahnya. "Dia sakit. Karena kamu. Karena setan yang kamu ajak kerja sama itu." Ibu Wati berteriak sambil menangis. Malam itu, suara petir menggelegar keras. Hujan turun deras seperti dicurahkan dari langit. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara tangisan dari kamar Bayu. Mereka berdua berlari masuk dan menemukan bayi mereka dalam keadaan tubuh memerah. Seperti melepuh dari dalam, Bayu menangis keras. Matanya menatap ke arah jendela. Dan di luar sana di balik kaca terlihat sosok ayam hitam bertanduk dua, berdiri menatap ke arah mereka. Matanya menyala merah, mulutnya terbuka, dan dari paruhnya menetes darah. Pak Susilo langsung membuka pintu belakang dan mengejar ayam itu, tapi tidak menemukan apa-apa. Hanya bau, amis menyengat dan jejak darah kecil mengarah ke arah dapur. Malam itu, Bayu dilarikan ke rumah sakit, tapi dokter tak bisa menjelaskan apa penyakitnya. Organ dalamnya melepuh, tapi kulitnya utuh. Tak ada hasil laboratorium yang masuk akal. 2 hari kemudian, Bayu meninggal dunia. Dalam pelukan ibunya, Ibu Wati menjerit dan jatuh pingsan. Susilo hanya diam, tak menangis, tak bicara. Ia tahu tumbal kedua sudah diambil. Saat malam tiba dan jenazah Bayu dikuburkan, hujan deras mengguyur makamnya. Tak ada pelayat, hanya suara ayam berkokok panjang. Bukan dari langit, tapi dari dalam tanah. Setelah kematian Bayu, suasana rumah Pak Susilo seperti neraka kecil. Ibu Wati tidak lagi bicara pada suaminya. Ia hanya merawat Dinda yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda seperti adiknya sebelum meninggal. Demam tinggi, mata merah, mengigau, dan berteriak-teriak tengah malam sambil menyebut nama-nama tak dikenal. Rumah itu terasa sunyi, tapi juga menyesakkan. Bau daging panggang yang dulu menggoda, kini berubah menjadi bau anyir darah yang muncul dari sela-sela dinding, meski tidak ada yang memasak. Lalat-lalat bermunculan entah dari mana, memenuhi dapur dan ruang makan. Warung ayam panggang milik Pak Susilo justru semakin ramai. Pelanggan datang dari luar kota. Bahkan ada yang menyebut rasa ayamnya bernilai mistis, bikin orang yang memakannya merasa bertenaga dan bahagia. Tapi satu persatu, dari pelanggan tetapnya mulai jatuh sakit. Ada yang mengigau, ada yang kehilangan suara boken edaya,
ditemukan pingsan di toilet dengan mata membelalak, seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Pak Susilo tahu ini semua akibat dari perjanjian yang ia buat. Tapi ia juga tahu, semakin besar rezeki yang datang, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Sampai akhirnya, kabar mengejutkan datang pada suatu malam. Pak Teddy, saingan lamanya, mengalami kecelakaan maut. Mobil yang dikendarainya meledak di tol saat perjalanan pulang dari luar kota. Polisi menyatakan ledakan itu tidak wajar. Bahkan ada saksi yang mengaku melihat ayam hitam melintas di jalan tol beberapa detik sebelum mobil itu hancur terbakar. Warga sekitar langsung ramai membicarakannya. Jangan-jangan ada yang pakai pesugihan ya? Bisik seorang pelanggan. Pak Susilo hanya tersenyum tipis di balik tungku panggangan. Setelah kabar kematian Pak Teddy menyebar, semua pelanggan pindah ke warung Pak Susilo. Warungnya tidak hanya ramai, tapi penuh sesak. Ada yang rela antre 1 jam, ada yang datang dari luar kota hanya untuk mencicipi ayam panggang legendaris yang katanya pernah ditumbali. Namun malamnya, bayangan hitam kembali datang ke kamar Pak Susilo. Sosok lelaki berjubah itu berdiri di sudut ruangan, kali ini tidak tersenyum. Tumbalmu sudah 2, tapi kau harus tahu, dalam perjanjian ini, tak ada akhir bahagia. Kau akan jadi hidangan terakhir. Pak Susilo bangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dinding kamar penuh goresan seperti cakaran-cakar ayam. Di lantai, terlihat jejak kaki kecil, seperti kaki anak-anak, mengarah ke dapur. Ia berlari keluar, menyalakan lampu dapur. Tapi yang terlihat hanya Dinda, berdiri sendirian di sudut ruangan, matanya melotot ke arah tungku yang padam. Ayah, jangan masak aku ya, bisik Dinda sambil tersenyum kecil. Tubuh Pak Susilo langsung lemas. Ia peluk anaknya erat-erat, sambil menangis seperti anak kecil. Tapi Dinda tidak memeluk balik. Ia hanya berdiri kaku, seperti tubuhnya kosong dari jiwa. Keesokan paginya, Ibu Wati memutuskan membawa Dinda ke ustaz kampung untuk diruqyah. Namun saat air ruqyah diteteskan ke kening Dinda, gadis kecil itu menjerit keras seperti terbakar. Panas, jangan siram aku, jangan bakar aku, teriak Dinda sambil main kakar-kakor wajahnya sendiri. Ustaz itu terdiam lama, lalu berkata dengan wajah tegang, anak ini bukan hanya diganggu jin, dia sudah ditandai sebagai tumbal. Ibu Wati langsung menangis. Ia memohon agar Pak Susilo menghentikan semua ini. Tapi Pak Susilo hanya menatap kosong. Ia ingin berhenti, tapi tak tahu caranya. Setiap malam, suara dari tungku panggang memanggil namanya, memintanya memilih tumbal berikutnya. Sampai akhirnya malam itu tiba. Saat semua tertidur, Pak Susilo dibangunkan oleh suara ketukan pelan dari pintu dapur. Ia berjalan pelan, membuka pintu, dan mendapati lelaki berjubah hitam berdiri di ambang pintu, menatapnya tanpa senyum. Sudah waktunya, Lek. Tumbal ketiga harus disiapkan. Tapi kali ini, bukan hanya 1. Semuanya akan jadi milik kami. Pak Susilo terdiam. Lalu pelan-pelan, lelaki itu melangkah masuk. Dan bayangannya menyebar ke seluruh dinding dapur, menghitamkan kayu seperti terbakar dari dalam. Pak Susilo tersungkur. Telinganya berdengung. Di lantai dapur, muncul tulisan dengan darah, tumbal terakhir, 1 keluarga. Malam itu, langit gelap. Awan hitam seperti menggantung berat di atas rumah Pak Susilo. Angin bertiup kencang, membawa bau daging gosong yang entah dari mana datangnya. Ibu Wati sedang duduk memeluk Dinda di ruang tengah. Mata gadis kecil itu kosong, pucat, dan tangannya dingin, seperti es. Pak Susilo duduk di dapur, menatap tungku panggang yang padam, tapi mengeluarkan asap. Di balik asap itu, samar-samar muncul wajah-wajah orang mati ayahnya, ibunya, Bayu, dan kini, Dinda, semua memanggil namanya dengan suara serak seperti dari dalam perut bumi. Susilo, waktunya sudah tiba. Lunasi janji. Ia berdiri pelan. Kakinya berat, matanya kosong. Tapi langkahnya menuju kamar Dinda, seperti ada yang menggerakkan tubuhnya. Sementara itu, Ibu Wati sudah tidak tahan. Ia sadar, tidak bisa lagi mempercayai suaminya. Ia tahu,
Pak Susilo sudah bukan lagi orang yang ia kenal. Ia memutuskan malam itu juga membawa Dinda pergi. Tanpa banyak bicara, Ibu Wati menggendong Dinda dan berjalan keluar rumah. Tapi begitu membuka pintu depan, ia tertegun. Di depan rumah, berdiri seekor ayam besar. Hitam legam, matanya merah menyala. Di belakangnya, terlihat bayangan sosok berjubah hitam, seperti di dalam mimpi buruk. Nafas Ibu Wati tercekat. Teng, menggenggam Dinda makin erat. Ayam itu mengeluarkan suara. Bukan berkokok, tapi suara manusia menangis. Dinda menggigil dalam pelukan ibunya. Bu, itu ayam Bayu. Seketika, tubuh Dinda kejang. Mulutnya berbusa, matanya melotot. Ibu Wati menjerit, memeluk erat tubuh anaknya yang kini menggeliat, seperti disetrum. Dari langit, suara gemuruh seperti guntur, tapi terasa dekat. Seolah-olah datang dari dalam bumi, bukan dari atas. Di dalam rumah, Pak Susilo terhuyung ke dapur. Suara dari tungku kini berubah menjadi jeritan orang-orang yang pernah ia kenal. Tangannya bergetar hebat. Ia ingin membakar diri, ingin mengakhiri semua, tapi saat hendak mendekati tungku, api menyala sendiri. Dan dari dalamnya muncul Tanggen-Tanggen, berdarah menarik tubuhnya ke dalam. Ia berteriak, berusaha melawan, tapi kakinya sudah setengah masuk ke dalam tungku. Panasnya luar biasa. Kulit kakinya melepuh, tulang-tulangnya seperti meleleh, tapi tidak ada darah. Tidak ada luka yang bisa dilihat. Rasa sakit itu seperti hukuman langsung ke jiwanya. Kami tidak butuh tubuhmu. Kami ingin keluargamu. Kau hanya alat. Pak Susilo berteriak sekeras mungkin. Ampun, ambil nyawa saya saja. Jangan anak saya. Tapi suara itu dibalas tawa-tawa mengerikan dari dalam tungku. Tawa yang memekakan telinga. Seperti tawa dari ratusan mulut sekaligus. Di luar, Ibu Wati berlari ke jalan sambil membawa Dinda yang kini pingsan, tapi tak ada satupun warga yang keluar. Lampu-lampu rumah tetangga mati semua, padahal listrik masih menyala. Udara jadi dingin, menggigit. Bau hangus makin menyengat. Saat berlari, matanya melihat sekilas ke warung ayam panggang milik mereka. Api muncul dari atap, tapi tidak ada asap, tidak ada suara kebakaran. Hanya nyala api merah darah yang bergerak seperti lidah makhluk hidup. Ibu Wati tersungkur di jalan, memeluk Dinda. Ya Allah, tolong, anakku. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari belakang. Pelan, beraturan, ia menoleh. Pak Susilo berdiri di sana. Tapi, wajahnya tidak seperti biasanya. Matanya kosong, kulitnya pucat keabu-abuan. Dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Di balik punggungnya, tampak api kecil membakar lambat-lambat bagian tubuhnya. Maafkan aku, Wati. Aku sudah terlambat. Tubuh Pak Susilo mulai membusuk di depan mata mereka. Dagingnya terkelup. Sudah 2 bulan berlalu sejak warung ayam panggang itu lenyap terbakar tanpa bekas. Pak Susilo sudah tidak ada. Bayu dan kedua orang tuanya juga hilang secara misterius. Ibu Wati kini hidup berdua dengan Dinda. Menumpang di rumah kerabat jauh di luar kota. Setiap malam Dinda sering mengigau. Ia bicara dalam tidur, seolah sedang diajak ngobrol oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku belum jadi ayam. Aku belum dikuliti. Kadang Dinda juga menggambar, bukan gambar biasa, tapi gambar tungku, ayam hitam besar, dan sosok ayahnya, berdiri tanpa wajah. Ibu Wati mulai merasa ada yang tidak beres. Ia membawa Dinda ke ustaz, ke psikolog anak, bahkan mencoba ruqyah. Tapi setiap malam, mimpi buruk tetap datang. Bahkan kini Ibu Wati juga mulai merasakan keanehan. Kadang saat tengah malam, ia terbangun karena bau ayam panggang terbakar tercium dari dapur. Padahal, rumah dalam keadaan kosong. Kadang ia melihat bayangan ayam besar menatap dari luar jendela. Dan setiap ia dekati bayangan itu hilang. Suatu malam, Dinda kembali mimpi buruk. Tapi kali ini lebih parah. Ia menggigil, tubuhnya panas dingin, dari mulutnya keluar bulu ayam hitam. Ibu Wati panik, langsung membawa Dinda ke rumah sakit. Tapi dokter tidak menemukan apapun. Menurut hasil pemeriksaan, tubuh Dinda sehat. Saat pulang, di jalan, mereka melihat warung ayam panggang baru di sebuah tikungan desa. Warung itu kecil, namun sudah ramai. Aroma ayam panggangnya sama persis seperti warung Pak Susilo dulu. Ibu Wati langsung merinding, tapi Dinda justru menarik-narik tangannya. Bu, aku kenal tempat ini. Itu dapur aku. Aku yang dimasak nanti malam. Wajah Dinda berubah pucat. Matanya merah, dan dari mulutnya keluar suara bukan suara anak kecil. Tumbal belum lunas. Ibu Wati tidak tahan lagi. Malam itu ia kembali ke rumah tempat mereka dulu tinggal. Meski kini sudah kosong. Ia mencari jawaban. Ia buka tungku lama yang masih tersisa di tanah belakang rumah. Saat membongkar,
ia menemukan tulang belulang kecil. Dibungkus kain merah dan bulu ayam, tiba-tiba langit gelap, angin berputar, dan suara-suara mengerikan muncul dari bawah tanah. Kami belum kenyang, darahnya belum ditumpahkan. Tumbal terakhir adalah ibu. Seketika tanah retak, dari dalam tungku keluar sosok Pak Susilo. Tapi wajahnya rusak, matanya kosong, tubuhnya dipenuhi luka bakar. Ia menatap Ibu Wati. "Maaf Wati, semua ini salahku. Tapi kau harus pergi, jangan tunggu sampai malam datang." Tiba-tiba sosok itu ditarik kembali oleh tangan-tangan hitam dari dalam tanah. Jeritannya menggema, lalu menghilang bersama pusaran api kecil yang muncul di lubang tungku. Ibu Wati langsung berlari membawa Dinda. Tapi Dinda sudah tidak sadar. Tubuhnya lemas, bibirnya membiru, dan di punggungnya muncul bekas luka seperti cekaman cakar ayam. Malam itu, Ibu Wati sadar hanya ada satu jalan. Ia membawa Dinda ke sebuah pesantren tua di ujung desa. Ia serahkan anaknya kepada seorang kiai yang dikenal punya ilmu tinggi. Tapi sebelum kiai itu menerima Dinda, beliau bertanya, "Anak ini sudah terikat janji darah. Siapa yang mengorbankan keluarganya dulu?" Ibu Wati menangis dan menceritakan semuanya. Tentang suaminya, pesugihan, warung ayam panggang, tumbal, hingga kematian Bayu. Kiai itu hanya menggeleng pelan. Janji pesugihan tidak bisa dibatalkan, hanya bisa ditukar. Harus ada pengganti tumbal. Mata